Baik, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang budaya abnormalitas kesehatan pada mata kuliah konseling multikultural sebagai dosen pengampu yaitu Ibu Devi Sekar Ayuningrum MPesi, psikolog, dan juga Dr. Luffy Silviana Zanti SP MPD. Di sini kelompok 2 ada 3 orang, yaitu saya sendiri, Sania Nur Familia, dan lalu ada Neng Salsa Nabila, dan juga Nanda Taki Ramadan. Nah, untuk isi dari presentasi kali ini apa sih tentang budaya abnormalitas kesehatan ini? Nah, simak sampai akhir ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Di sini saya Nanda Taki Ramadan dengan NIM 220102448 akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang budaya dari definisi awal. Seperti yang tertulis di belakang saya, budaya adalah berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yakni bentuk jamak dari budi atau yang kita bisa sebut akal. Jadi budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti budi dan daya atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi yakni cipta, rasa, dan karsa. Seperti itu. Budaya adalah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan ke generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia. Sehingga banyak orang cenderung menganggap diwariskan secara genetis atau turun-temurun. Ketika seorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyelesaikan perbedaannya, maka membuktikan bahwa budaya itu bisa dapat dipelajari. Lalu yang abnormalitas, pengertian abnormalitas. Dari definisi awal, abnormalitas itu eh, apa ya namanya? Kita bisa lihat abnormalitas dengan cara menggunakan pendekatan statistik, penerapan kriteria hambatan atau penyimpangan dan stres subjektif. Jadi contohnya tuh pendekatan statistik adalah melihat seberapa sering perilaku itu muncul ke masyarakat. Bila tidak sering, maka dianggap abnormal. Contoh penerapan kriteria adalah menghubungkan perilaku dengan peran yang norma yang berlaku dalam masyarakat. Seperti itu. Itu contoh atau pengertian kecil dari abnormalitas. Lalu ada beberapa peneliti yang memaparkan atau menjelaskan apa itu abnormalitas. Menurut Kleinman 1982 dan Marcella 1993 berpendapat bahwa abnormalitas dan normalitas adalah konsep yang ditentukan oleh budaya. Ahli-ahli ini menekankan pada fakta bahwa ada perbedaan budaya dalam beliefs tentang perilaku abnormal. Sekian bagian singkat dari pemaparan budaya dan abnormalitas. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Salsa Nabila dengan NIM 220100277. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan budaya dalam mendefinisikan kesehatan. Pandangan tentang kesehatan di Amerika Serikat sangat dipengaruhi model medis, kesehatan, dan penyakit. Model ini beranggapan bahwa penyakit adalah hasil dari penyebab khusus dan dapat diidentifikasi dalam tubuh. Nah, model medis penyakit ini juga sangat berpengaruh terhadap pandangan psikologi tentang perilaku abnormal dan psikopatologi. Pendekatan psikologi tradisional beranggapan bahwa perilaku abnormal bersumber dari dalam diri seseorang. Lalu pengaruh model medis kesehatan tradisional dalam pengobatan juga terjadi pada pendekatan treatment dalam psikologi. Bila penyebab penyakit ada dalam tubuh seseorang, maka penyebab penyakit itulah yang harus diberantas ketika memberantas penyakit itu. Mungkin hanya sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Saya Sania yang akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pengaruh sosial budaya pada kesehatan fisik dan proses pengobatan penyakit. Pengaruh dari faktor sosial budaya ini tuh pada proses penyakitnya itu adalah salah satu bidang yang menarik gitu untuk
dibahas maupun diteliti gitu pada saat ini. Ahli-ahli kesehatan telah lama tertarik pada hubungan dekat antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Misalkan seperti studi dari Rosenman dan kawan-kawan pada tahun 1975 yang menghubungkan pola kepribadian tipe A dengan penyakit jantung. Nah, ahli-ahli kesehatan dan praktisi kesehatan juga telah lama tertarik pada kontribusi faktor sosial budaya pada kesehatan. Sayangnya, studi tentang ini sejak dulu dihindari. Selanjutnya, studi dari Bergman and Sim pada tahun 1979 itu merupakan studi pertama yang menunjukkan pentingnya peran faktor sosial budaya dalam merawat kesehatan fisik. Nah, studi ini tuh amat penting karena telah meruntuhkan anggapan umum bahwa penyakit fisik tak berhubungan dengan faktor sosial budaya dan eh, sosial budaya dan psikologis, juga sebaliknya. Nah, tentu saja nih hal ini juga menyumbangkan kombinasi faktor psikologis pada proses penyakit fisik. Perubahan dalam gaya hidup seperti merokok, olahraga, dan konsumsi alkohol lainnya. Nah, nampaknya tuh merupakan respon pada peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap hubungan kompleks dalam budaya, psikologi, dan proses medis. Yang pertama yaitu isolasi sosial dan angka kematian. Nah, proses penyakit fisik ini tuh berakhir pada kematian. Studi awal Bergman dan Sim pada tahun 1975 menemukan efek potensi negatif dari isolasi sosial dan kerugian sosial pada kesehatan dan penyakit. Peneliti mewawancarai hampir 7.000 orang untuk mengungkapkan tingkat kotak sosialnya. Nah, data final yang masuk dalam studi ini yaitu 472 orang, sisanya drop setelah pengukuran lewat interview awal tersebut. Dilakukan monitoring kematian selama 9 tahun berikutnya. Nah, hasilnya jelas untuk laki-laki dan perempuan angka kematian tertinggi pada orang yang mempunyai sedikit hubungan sosial dan angka kematian rendah pada orang yang mempunyai banyak hubungan sosial. Temuan ini valid meskipun faktor-faktor lainnya disertakan secara statistik dan dikontrol secara metodologi termasuk level kesehatan fisik yang dilaporkan pada awal kuesioner tahun kematian, status sosial ekonomi, dan sejumlah perilaku sehat lainnya seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, lalu juga mengkonsumsi obat-obatan dan hal-hal yang negatif lainnya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini kan perlu banyak kita ketahui bahwa di Indonesia pun sudah banyak penyakit jantung yang masih berhubungan dengan psikologis gitu. Nah, penyakit jantung ini tuh mendapatkan perhatian dari peneliti yang tertarik pada pengaruh sosial budaya dan psikologis pada penyakit. Nah, beberapa tahun terakhir ini peneliti menguji bagaimana faktor psikologis dan sosial mempengaruhi perkembangan dan treatment terhadap penyakit ini. Nah, peneliti telah mengidentifikasi nih sejumlah faktor psikologis dan perilaku yang nampaknya berpengaruh pada penyakit jantung. Nah, faktor-faktornya yang paling terkenal yaitu kepribadian tipe A, lawan tipe B, dan pengaruh pada serangan jantung. Selain dari faktor kepribadian juga, faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi penyakit jantung. Nah, menurut Marmot dan Sim dalam Zumoto pada tahun 1996, peneliti orang Jepang Amerika mengklasifikasikan
3.909 subjek dalam kelompok berdasarkan kebiasaan menerapkan budaya Jepang seperti bicara bahasa Jepang di rumah, lalu menerapkan nilai-nilai dan perilaku tradisional Jepang, dan lain sebagainya. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa grup orang Jepang Amerika ini yang lebih tradisional mengalami angka serangan jantung yang rendah dibandingkan dengan orang Jepang yang tinggal di Jepang. Nah, grup yang kurang tradisional ini mengalami sedikitnya 3-5 kali lebih banyak serangan penyakit tersebut. Nah, lebih lanjutnya itu perbedaan antara grup-grup yang tidak dapat digeneralisir pada faktor resiko penyakit jantung lainnya. Nah, menurut Tradis dan kawan-kawan dalam Matsumoto pada tahun 1996 memakai temuan tersebut lebih lanjut dengan menggunakan dimensi budaya individual dan kolektivisme dan menguji hubungannya dengan serangan jantung pada 8 grup budaya lainnya. Nah, orang putih Amerika yang paling individualis dari ke-8 grup budaya yang dibandingkan dengan yang mempunyai serangan jantung yang lebih tinggi, biarawan kulit putih yang paling kurang individualistisnya mempunyai angka yang rendah. Studi ini tentu saja tak menyatakan variabel sebanyak-banyaknya untuk dibandingkan seperti gaya hidup, lalu industrialisasi, lalu juga status ekonomi, dan mungkin banyak lainnya gitu. Nah, meskipun demikian, Tradis menyarankan bahwa dukungan sosial atau isolasi sosial adalah faktor terpenting dalam menjelaskan hubungan ini yang sejalan dengan temuannya di studi awal pada isolasi sosial yang disebutkan. Jadi, sumbangan budaya pada kesehatan fisik semakin jelas sekarang daripada dahulu. Oke, terima kasih. Mungkin dicukupkan saja untuk presentasi kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton sampai akhir. Semoga ilmu dari presentasi kali ini menerap kepada rekan-rekan. Nah, cukup dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Dan jika mungkin rekan-rekan ingin menambahkan, boleh komen saja. Terima kasih, bye-bye.